Salam, selamat pagi bersama Pendeta Najarudin dalam renungan pagiku, ragiku. Hari ini kita membahas dari kisah Musa. Apakah arti Musa? Siapakah orang tuanya? Siapakah saudaranya? Dari suku apakah dia? Dan saya sudah menggubah sebuah lagu, yaitu Musa. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti. Musa artinya diangkat dari air, yang memberi namanya putri Firaun. Musa artinya ditarik dari air, yang memberi namanya putri Firaun. Amran Yokebed itu orang tua Musa. Amran Yokebed orang tuanya. Maryam Harun itu saudara Musa. Maryam Harun itu saudara Musa. Mereka dari suku Lewi. Suku Lewi bagian dari Israel. Mereka dari suku Lewi. Suku Lewi bagian dari Israel. Musa artinya diangkat dari air, yang memberi namanya putri Firaun. Musa artinya diangkat dari air, yang memberi namanya putri Firaun. Keluaran pasal 2 ayat 10. Lalu Musa ditarik, lalu diangkat dari air, dan putri Firaun menamakan dia Musa, karena dia ditarik dari air. Jadi Musa artinya ditarik dari air, diangkat dari air. Dan agak lebih lengkap tentang Musa, jadi saya menggubah di dalam sebuah lagu arti Musa, orang tua Musa, saudara Musa, suku Musa, ya, dari suku Lewi. Saudaraku, terima kasih, selamat bergabung bersama dengan Pendeta Najarudin membahas tentang arti sebuah nama. Ya, arti sebuah nama. Kalau kemarin pagi saya membahas arti nama Yakub. Yakub artinya penipu, tetapi dia bergulat dengan Tuhan, dia menang. Ya, dia bergulat dengan Tuhan, dengan manusia katanya. Dengan Allah dan dengan manusia, akhirnya lalu Yakub ini dikasih nama baru. Engkau tidak lagi bernama Yakub, tetapi Israel. Kemudian hari ini Musa. Musa berarti ditarik dari air, diangkat dari air. Dan yang memberi nama Musa adalah putri Firaun.
Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, apa arti nama saudara? Nama saya Najarudin. Nama saya Najarudin. Saya Dayak, tetapi nama saya dikasih nama Muslim. Nah, ada sejarahnya, saudaraku. Saya bertanya kepada bapak saya, Pak, itu apa arti nama saya? Begini, Nak, katanya. Nah, saya dulu kan sekolah di tempat suku tertentu. Dan ada Aminuddin, ada Najarudin, ada Hamdani, ada Jainal, dan sebagainya. Lalu bapak saya memilih nama saya yaitu Najarudin untuk mengingat segala kebaikan di mana dia pernah tinggal pada suku tertentu yang beragama Muslim. Lalu dia kasihlah nama saya. Sehingga kalau saya keluar dari kampung saya bertemu dengan orang-orang lain, ya. Orang lain selalu berkonotasi bahwa saya namanya aja sudah seperti itu, pasti saya Muslim. Memang belum tentu ya, saudaraku, karena sekarang yang namanya Kristen belum tentu dia Kristen, ya. Muhammad belum tentu dia Muslim, dan memang lebih banyak ya yang Muhammad itu Muslim. Saudaraku yang saya kasihi, arti sebuah nama penting sekali. Nama adalah, kalau bapak saya bilang itu nama saya Najarudin itu adalah suatu kenang-kenangan untuk mengingat kebaikan saudara, di mana saya pernah tinggal di rumah seorang Muslim, dan untuk mengingat kenangan-kenangan itulah maka saya memberi nama kamu Najarudin. Nama adalah sebuah doa. Nama adalah sebuah harapan. Nama mengandung arti. Walaupun ada pujangga Yunani yang bilang, apakah arti sebuah nama? Tentu saja bukan konotasinya negatif apakah arti sebuah nama. Dan tentu saja nama itu bermakna. Nama itu berarti. Nama itu sebuah doa. Nama itu sebuah harapan. Saya memberi nama anak-anak saya karena saya mempunyai harapan. Karena saya mempunyai doa untuk mereka. Nama yang pertama anak saya adalah Intan Agatha Fistia. Intan itu mahal sekali. Agatha itu berasal dari bahasa Yunani agathos. Fistia itu berasal dari kata bahasa Yunani juga fistos. Dengan maknanya sebagai berikut. Intan Agatha Fistia itu bermakna bahwa wanita, Agatha itu wanita yang baik ya. Agathos itu baik. Sedangkan Agatha itu wanita yang baik. Intan Agatha Fistia itu bermakna bahwa wanita yang beriman, yang setia, wanita yang baik itu sangat berharga. Mahal harganya, sangat berharga. Ya. Dan saya menghargai anak saya, dan saya berharap banyak orang yang menghargai anak saya, termasuk nanti suaminya dan anak-anaknya. Nah, di dalam sebuah nama ada doa dan ada harapan. Anak saya yang kedua, saya akan jelaskan maknanya pada saat yang akan datang. Jadi, saudara-saudara, terima kasih sudah bergabung. Arti sebuah nama, makna dari sebuah nama, secara khusus kita membahas tentang nama Musa. Sederhana saja ya. Peristiwa mengapa Musa diangkat dari air. Itu penting sekali kita membaca firman Tuhan, sejarah bahwa bangsa Israel itu bangsa yang dijajah, diperbudak oleh
Mesir selama 430 tahun. Ya, selama 430 tahun. Dan mereka disiksa, dianiaya, diperbudak dengan luar biasa. Dengan luar biasa. Nah, saya nyanyi dulu ya, arti nama Musa, nanti kita lanjutkan. Ini yang kedua, biasanya di tengah-tengah. Nah, pertama di tengah dan nanti di Musa artinya ditarik dari air, yang memberi namanya putri Firaun. Musa artinya diangkat dari air, yang memberi namanya putri Firaun. Amran Yokebed itu orang tua Musa. Amran Yokebed orang tua Musa. Maryam Harun itu saudara Musa. Maryam Harun itu saudara Musa. Mereka dari suku Lewi. Suku Lewi ke-12 suku Israel. Mereka dari suku Lewi. Suku Lewi bagian dari Israel. Musa artinya ditarik dari air, yang memberi namanya putri Firaun. Musa artinya diangkat dari air, yang memberi namanya putri Firaun. Orang Israel pada waktu itu dalam masa penjajahan, tekanan, perbudakan selama 430 tahun. Di manakah saudara tahu akan hal itu? Baca Alkitab di dalam kitab Keluaran, itu kisah lengkap Musa. Dan yang menulis kitab Keluaran itu adalah Musa. Jadi Musa menulis kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi ini kisah Musa. Ketika orang Israel ditindas, walaupun semakin ditindas, mereka semakin berkembang. Semakin mereka dipersulit, mereka makin berkembang. Ya. Nah, kemudian ada kebijaksanaan dari Firaun bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir dari suku Israel harus dibunuh. Dan sudah ada SK, semacam SK, ada dekret, dan dikasih tahu kepada bidan-bidan di seluruh Mesir bahwa ini berlaku. Setiap anak laki-laki yang lahir dari bangsa Israel, dia harus dibunuh. Ya. Dan memang itu dilaksanakan dengan masif. Namun ada perkecualian. Ya, ada perkecualian terjadi pada Yokebed. Saya tidak tahu apakah ada bidan dari Mesir ataukah lahir sendiri. Ya. Atau Yokebed itu melahirkan sendiri. Kemudian kalau di dalam film itu kita melihat ada bidan. Lalu bidan itu dia mengabaikan perintah dari Raja Firaun. Dia mengabaikan. Lalu dibiarkannya dia hidup. Kemudian diserahkannya kepada Yokebed.
Lalu Yokebed, mama Musa itu, ya, anaknya Amran itu dipelihara selama beberapa minggu, ya, mungkin sampai sebulan. Dan pada waktu pemeriksaan, mereka menyembunyikan Musa. Tapi mereka berpikir lama-lama ini tidak akan berhasil persembunyian ini. Saya juga tidak tahu mengapa Bapak Amran bersama dengan Yokebed membuat satu keputusan bahwa Musa itu dihanyutkan. Dari sisi yang negatif saya merasa itu agak sungguh tega, ya, sungguh tega. Tapi mereka percaya kepada Tuhan, Tuhan akan pelihara. Tetapi bukan satu kebetulan. Karena mungkin mereka sudah mempelajari bahwa putri-putri Firaun mandi di Sungai Nil, lalu mereka akan hanyutkan Musa itu di dalam sebuah keranjang yang mereka buat supaya tidak tenggelam, dibuat supaya ada kedap air. Dan memang akhirnya Musa disimpan. Bayi yang belum bernama itu, ya, belum bernama, disimpan di dalam keranjang, kemudian dihanyutkan. Lalu mamanya, yaitu mamanya Musa, ibu Yokebed, bilang sama Miriam itu sudah agak lebih besar. Harun mungkin karena dia abang Musa, dia mungkin belum terlalu besar, tapi Miriam disuruh menjaga. Dan bayi yang belum bernama itu hanyut dalam sebuah keranjang. Lalu putri Firaun, tidak hanya satu, ya, mungkin beberapa, atau mungkin satu putri tetapi ada dayang-dayang. Kemudian ada benda hanyut itu. Lalu coba periksa, benda apa itu? Benda apa itu? Lalu diperiksa sama dayang-dayangnya putri Firaun. Kemudian dayang-dayangnya menarik. Lalu ada bayi yang cakep, yang imut-imut, yang ganteng, kayak penonton, ya, kayak penonton yang laki-laki ini. Ada Prima Krisma dan lain sebagainya. Ada Udin dan lain sebagainya. Ada Muhammad Rahan, ada saudara-saudara yang bersama-sama dengan saya yang sedang live saat ini. Jadi Musa diangkat, ditarik, lalu dikasihnya kepada putri Firaun. Ya, tidak ada penjelasan siapa nama putri itu, tetapi dikasih tahu bahwa putri Firaun. Lalu putri Firaun itu melihat, lalu dia tertarik, lalu dia merasa jatuh hati, jatuh belas kasihan, ada kemurahan hati dari putri Firaun untuk mengambilnya, mengangkatnya menjadi anaknya sendiri. Kita tidak tahu, saya tidak tahu juga apakah putri itu sudah bersuami ataupun masih gadis, ataukah dia sudah bersuami atau mungkin dia mandul, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas putri Firaun mengambil, menarik, mengangkat dari air, lalu dia beri nama Musa. Karena dia ditarik dari air, diangkat dari air. Lalu datanglah Miriam. Lalu, Tuan Putri, selamat pagi. Nah, bolehkah saya berbincang-bincang? Boleh, katanya. Kamukah keluarganya? Ya, katanya. Kalau begitu, tolong ya pelihara, tolong ya rawat Musa ini atas nama putri Firaun. Lalu amanlah, lalu dirawat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dirawat dalam kisah film itu ya sekitar 2 tahun, kemudian disapih, kemudian berpisah, kemudian akhirnya hidup di istana Firaun. Saudaraku, arti sebuah nama Musa artinya diangkat, ditarik dari air. Dan yang memberi nama itu putri Firaun. Saya akan nyanyikan pada bagian terakhir. Jadi nama adalah harapan, nama adalah sebuah doa, nama adalah sebuah sejarah.
Seperti yang Musa tadi itu sejarah itu ya. Peristiwa ditarik dari air, diberi namanya. Ada seorang bapak ketika seorang tentara infanteri masuk daerahnya untuk pada waktu itu ada memberantas komunisme di suatu tempat di daerah saya sana, di satu gunung Berambang namanya. Nah, Gunung Berambang itu ada di Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak. Ya, sudah agak dekat-dekat dengan Malaysia. Dan para komunis melarikan diri sampai ke sana dan banyak korban dari pihak tentara. Tapi itu bukan yang saya menjadi tujuan. Ada tentara dari Jawa Tengah. Tentara itu namanya Witono. Lalu bapak itu anaknya baru lahir. Lalu dikasih nama Witono. Artinya nama Witono itu adalah dia untuk mengingat suatu peristiwa di mana ada tentara dari Jawa Tengah untuk memberantas PKI yang ada di daerah sana. Lalu diberinya nama anaknya Witono. Jadi arti sebuah nama bisa saja suatu peristiwa, suatu kejadian. Nah, jadi saudaraku, kalau saudara mungkin namanya tidak cocok, bisa tidak diganti. Terserah lah ya, mau ganti atau mau enggak. Karena ada juga orang tua yang mengganti nama anaknya. Yang pertama dikasih kepada nama anaknya, tapi kayaknya tidak cocok. Kok kayaknya sakit-sakitan. Lalu diganti namanya. Waktu saya melayani jemaat, ya ada jemaat yang datang kepada saya, Pak Gembala, Pak Pendeta, Pak Gembala, tolong ganti nama anak saya. Lalu saya tanya, ngapa? Nama anak ibu kan sudah bagus itu. Nama orang terkenal lagi. Enggak, Pak, ganti aja namanya. Hah? Saya bilang. Memang ada apa? Dia sering sakit-sakitan dan saya mau ganti namanya. Saya malah cross check dan saya tanya lagi. Mengapa mau diganti? Apa tidak ada masalah? Bagaimana dengan akta lahirnya? Bagaimana dengan itu? Wah, kebetulan belum ada akta lahirnya, Pak Gembala. Jadi kalau di satu tempat di kampung beberapa waktu yang lalu belum terlalu familiar dengan yang disebut dengan akta lahir. Ya. Lalu diubah namanya Mamat. Lalu diminta saya gantinya menjadi Matius. Panggilan tetap Mat. Ya. Lalu menurut kisah ibu ini, anak yang bernama Mamat yang diganti Matius itu sehat badannya. Sampai dewasa, sampai sekarang sudah memiliki keluarga. Nah, banyak orang yang mengganti nama, saudara-saudara. Abram, lalu Tuhan ubah menjadi Abraham. Ya. Dan banyak lagi yang mengganti nama. Jadi mengganti nama itu Alkitabiah. Memberi nama Alkitabiah. Sesuai dengan Alkitab. Mengganti nama juga Alkitabiah. Atau tidak diganti, ditambah, boleh, bagus, tidak apa-apa. Asalkan tidak bermasalah di kemudian hari. Tidak bermasalah. Misalnya, nama saya, Najarudin. Ya, itu tertera di dalam ijazah saya. Lalu, saya menambah nama saya. Nah, setelah saya mau melamar menjadi pegawai negeri, saya tidak memakai nama tambahan. Tapi sudah ada di KTP nama tambahan itu.
Kemudian saya urus. Saya tetap memakai nama pertama, nama yang bapak saya beri. Jadi tambahan itu tidak usah. Usah urus di kecamatan, urus di catatan sipil, dan memang di catatan sipil nama saya tetap yang lama sesuai dengan ijazah, hanya KTP saja. Jadi KTP itu diubah lagi namanya agar sesuai. Jadi walaupun saudara mau mengganti atau menambah nama, tolong supaya jangan bermasalah ya, karena saya sudah alami. Tidak sampai bermasalah sih, saya tahu bahwa administrasi tidak boleh beda satu sama lain. Oleh sebab itu saya menyesuaikan. Nah, ini sedikit kesaksian dan juga sedikit wawasan tambahan untuk saudara-saudara, terutama yang masih muda ya. Kalau ada nama saudara yang sudah dicatat di catatan sipil, jangan diganti-ganti. Ya, apalagi di ijazah. Ya, apalagi di ijazah. Jangan diganti. Ya, boleh nambah nama itu, tetapi hanya sebagai untuk kalangan sendiri. Tapi untuk administrasi, tidak usah dicantumkan. Kalau mau dicantumkan atau memang senang dengan nama itu, ya kita atau saudara pergi ke pengadilan untuk mengubah nama saudara itu. Ya, nama penting. Nama itu sebuah doa. Nama itu adalah harapan. Walaupun ada yang berkata, apa arti sebuah nama? Siapa nama saudara dan apakah artinya? Saudara yang tahu. Kalau saudara belum tahu, bertanyalah kepada orang tua yang memberi nama kepada saudara. Arti nama Musa. Keluaran pasal 2 ayat 10. Musa ditarik dari air dan putri Firaun menamai bayi Yokebed itu, menamai bayi Amran itu, menamai bayi adiknya Harun itu, menamai bayi adiknya Miriam itu adalah Musa. Musa artinya ditarik dari air, yang memberi namanya putri Firaun. Musa artinya diangkat dari air, yang memberi namanya putri Firaun. Amran Yokebed itu orang tua Musa. Amran Yokebed orang tua Musa. Maryam Harun itu saudaranya Musa. Maryam Harun itu saudara Musa. Mereka berasal dari suku Lewi. Suku Lewi, ke-12 suku Israel. Mereka berasal dari suku Lewi. Suku Lewi, ke-12 suku Israel. Musa artinya ditarik dari air, yang memberi namanya putri Firaun. Musa artinya diangkat dari air, yang memberi namanya putri Firaun. Dengan berakhirnya saya nyanyikan 3 kali lagu ini, saya pamit undur diri. Sampai ketemu pada kesempatan lain kali dalam renungan pagi bersama Pendeta Najarudin. Terima kasih untuk kebersamaan saudara-saudara yang menyaksikan siaran live ini. Semoga memberkati saudara.
dan menambah pengetahuan, wawasan, berguna bagi saudara-saudara. Terima kasih untuk semuanya. Jika hal ini baik, silakan terus bersama-sama dengan Najarudin Live di TikTok dalam Renungan Pagiku. Salam sejahtera, salam. Semoga saudara dan saya, kita semua baik-baik dan sehat-sehat. Ya, bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti, pasti, pasti. Kok malah saya simpan?